Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak ibu, materi pembelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Demak. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa-siswi dapat memahami dan menjelaskan tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Baiklah, anak-anak ibu, kita akan mempelajari materi pada hari ini dengan kamu semuanya membuka video pembelajaran. Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pesengan, yaitu pesisir utara Sumatera, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Kehidupan politik pemerintahannya. 1. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. 2. Beberapa raja Kerajaan Samudra Pasai. 1. Merah Silu menjadi raja pertama dan bergelar Sultan Malik Al-Soleh yang memerintah dari tahun 1267 sampai 1292 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah dari tahun 1292 sampai 1326 Masehi. Ia menjalin hubungan dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Samudra Pasai mencapai kejayaan di bawah pemerintahannya. 4. Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah dari tahun 1345 sampai 1350 Masehi. 3. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran setelah dikuasai oleh Portugis tahun 1521 Masehi selama 3 tahun. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Kerajaan Aceh Darussalam tahun 1524 Masehi. Kemudian kehidupan sosial ekonomi, yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan sekaligus pintu masuk ke Selat Malaka. 2. Komoditas utama Kerajaan Samudra Pasai adalah lada, sutra, kamper, dan emas. 3. Samudra Pasai sudah mengenal mata uang dirham yang terbuat dari emas. Kemudian kehidupan budaya, yaitu 1. Naskah kuno Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Pasai. Disebutkan Raja Pasai pertama adalah Merah Silu yang menganut agama Islam dan bergelar Sultan Malik Al-Soleh. 2. Makam Malik As-Soleh menjadi salah satu sumber sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Nisan makam Malik As-Soleh memiliki kesamaan dengan nisan makam daerah Gujarat.
Sehingga muncullah teori Gujarat tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua adalah Kerajaan Demak setelah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Demak terletak di Bintara, yaitu sebuah kota pelabuhan yang ramai di pesisir utara Jawa Tengah. Sebelum menjadi Kerajaan Demak, termasuk kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478 Masehi. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar Kerajaan Demak. Kemudian adalah dari Kerajaan Demak kehidupan politik dan pemerintahan. 1. Raja pertama adalah Raden Patah yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah adalah putra Brawijaya V, Raja Majapahit. Raden Patah merupakan santri Sunan Ampel. Setelah menuntut ilmu kepadanya, Raden Patah kemudian menyebarkan agama Islam di daerah Demak. 2. Raja yang kedua dari Kerajaan Demak adalah Pati Unus, berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. 3. Raja yang ketiga adalah Sultan Trenggono, berkuasa dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Demak mencapai puncak kejayaan. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. 4. Sepeninggal Sultan Trenggono terjadi konflik perebutan tahta di antara anggota keluarga kerajaan. Pengganti Sultan Trenggono adalah Pangeran Sedolepen. 5. Setelah wafatnya Pangeran Sedolepen digantikan oleh Jaka Tingkir, yaitu Sultan Adiwijaya. Beliau memindahkan ibu kota kerajaan ke Pajang. Selanjutnya berakhirlah Kerajaan Demak, merupakan kerajaan yang cukup jaya dari kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Kemudian kehidupan sosial dan ekonomi. 1. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran agama Islam. 2. Kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Demak. 3. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Demak termasuk kerajaan agraris dengan hasil utamanya beras sekaligus kerajaan maritim. Baiklah anak-anak ibu, setelah kamu menonton video pembelajaran pada hari ini tentang Kerajaan Samudra Pasai dengan Kerajaan Demak, maka ibu akan mengambil suatu kesimpulan dari materi pembelajaran kita, yaitu 1. Kerajaan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Besungan, pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya yaitu di Aceh. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Raja Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat setelah Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Kemudian yang keempat adalah Kerajaan Demak, yaitu yang terletak di Bintara, adalah sebuah kota yang ramai di pesisir utara Jawa Tengah. Raja pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Patah
yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Patah juga adalah sebagai peletak dasar dari kerajaan Demak. Baiklah, anak-anak ibu, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kamu baca materi yaitu bab 2. Baca buku paket kamu yaitu dari bab 2. Baik. Sebelum pembelajaran ibu akhiri, ibu berpesan kepada kamu, tak bosan-bosannya tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tetap laksanakan ibadah menurut agama kamu masing-masing. Baiklah, ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi, tetap semangat.